Dulur, aku siang ini mau pulang kampung, jenguk orang tua dan saudara-saudara. Jadi, walaupun saya jadi Romo, tidak kemudian kehilangan sedulur dan kehilangan bapak ibu dan kakak adik, enggak. Aku selalu meluangkan diri untuk menjenguk mereka, untuk ikut berdoa bersama, untuk sekedar bercanda. Semalam dan besok saya akan pulang. Sebelum pulang tentu saja saya akan mampir-mampir. Rencana saya ini kan hari Senin. Selasa siang saya mau hadir di gerakan berbagi sukacita yang kami dirikan 2 tahun lalu, dan ini ulang tahun yang kedua. Jadi saya ingin mengunjungi acara itu. Besok aku video supaya Anda bisa melihatnya. Dan selalu kalau saya perjalanan luar kota, saya ditemani oleh kedua anak saya ini. Nah, Louis, Cilo, Jennifer, Cilo, jangan tidur dulu. Mana Cilo? Ini loh anakku, ini loh yang cantik ini loh. Nah, yang cantik dan ini tampan sedunia. Ini gadis Wonogiri. Ya, anakku ini kalau perjalanan 2-3 jam wis anteng. Nggak makan, nggak ribut mau pup, tetapi tidur sepanjang jalan. Wis, nganti sok bapaknya lali nek nggawa anak. Nah, oke, saya akan meneruskan perjalanan ke Jogja yang dari Wonogiri saya tempuh dalam 2 jam dengan tidak ngebut, santai. Tidak lewat Solo. Banyak orang bertanya, Romo lewat Solo ya? Enggak. Romo lewat Wonosari? Enggak. Antara Wonosari dan Solo potong tengah ke Jogja, yaitu ke arah Cawas, Bayat, Wedi, Srowot, Jogja. Nah, jadi 2 jam persis, biasanya kurang dari 2 jam walaupun tidak ngebut. Dan saya memakai mobilnya paroki, Mobilio. Yuk kita jalan. Banyak orang bertanya, memang jadi Romo itu masih boleh pulang Romo? Jenguk orang tua? Boleh dong, apalagi Romo Projo. Romo Projo itu kan tidak hidup dalam konteks biara. Maka relasi dengan orang tua dan keluarga bahkan terus dianjurkan. Bahkan tahu nggak bahwa seringkali penempatan seseorang Romo itu juga memperhitungkan, mempertimbangkan keadaan keluarga. Misalnya kalau keluarganya itu orang tuanya sudah sakit-sakitan, mungkin Bapak Uskup mengambil kebijakan ditempatkan di dekat dengan tempat tinggal orang tua supaya setiap kali bisa menjenguk. Saya sendiri sudah 27 tahun menjadi Romo, dan tiap kali saya ingin terus kontak dengan saudara-saudara dan orang tua kami. Kami masih sering kumpul-kumpul dan saya hadir. Bahkan ketika yang ada di luar kota tidak setiap kali bisa datang, saya mengusahakan diri untuk selalu rutin pulang ke rumah. CCC ini. Ya, kita lanjutkan. Saya katakan bahkan seringkali, I know. Saya lupa bahwa ini manual. Saya perlakukan seperti matic. Oke. Nih, saya sedang berjalan di sekitar Tawangsari untuk menuju ke Terucuk. Jalannya seperti ini. Nah, saya lanjutkan. Justru seringkali penempatan Romo itu mempertimbangkan juga kedekatan dengan orang tua karena situasional. Dan bahkan kalaupun semua sehat, terus dianjurkan untuk tetap dalam kontak dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang takut bahwa anaknya kalau jadi Romo itu lalu hilang, enggak dong. Apalagi kalau memilih jadi Romo Projo, Romo Diosesan, yang prioritas utama ditempatkan pada keuskupan setempat, bukan keluar pulau atau lagi apalagi luar negeri. Apakah bisa tetapi Romo Projo itu mau Romo lokal terus nggak bisa kemana-mana? Bisa dong.
Saya ambil kursus di Amerika. Saya kerja di kantor KWI Jakarta, padahal saya projo Kusuman Agung Semarang. Jadi sangat peluang-peluang itu sangat luar biasa. Kembali ke soal bakti marang wong tuwa. Angger-angger papat dawuhe ngalah. Nah, saya membiasakan itu untuk datang. Apakah hanya datang lalu begitu saja seolah-olah semua sibuk dan seberapa jam pulang? Enggak. Kalau perlu menginap, malam ini aku mau menginap di rumah. Romo bawa oleh-oleh? Enggak bawa. Aku bawa oleh-oleh, ini bawa oleh-oleh madu dan mete. Asik toh? Jadi Romo itu jadi bukan orang yang kemudian ngane-ngane dalam keluarga. Enggak. Lalu juga orang bertanya tentang kalau anaknya mau jadi Romo, biasanya ibu-ibu itu modeli, ora tegel. Mesakake kok nek tuwa piye? Loh, kok nek tuwa piye? Memang ibu kalau tua terus dijamin ditunggoni anak karo bojone. Wis mati sik, maaf aku mengatakan begitu. Wis mati sik, duit dhewe tele-tele, anake neng Medan karo neng Bandung. Sing dijak mulih semoyo wong ra ono prei, ning nek anake kuwi dadi Rama. Begitu ibunya Anfal, Romonyi rembukan karo Romo liyane aku tak mulih mergo ibuku Anfal. Ya wis tukoke tiket budal mulih dhisik dhewe. Yen kabeh wis rampungan misalnya seripah utawa wis mari, liyane wis terikat dengan jam kerja dan cuti. Romone mulih keri dhewe budale. Apa yang ditakutkan oleh para ibu? Mereka juga bilang begini, ibu-ibu itu, nanti Romo ki nek tuwa ki njur neng dhewe ora ngerti. Nek saiki iki Keuskupan Agung Semarang bangun rumah tua Romo-romo yang sangat nyaman dengan fasilitas full. Melebihi kalau kita ada bersama keluarga dan di rumah kita. Loh, kurang apa meneh. Tetapi lebih dari itu kan hanya fasilitas-fasilitas hidup. Tetapi lebih dari itu, kiranya menjadi Romo itu bukan untuk hidup enak. Walaupun difasilitasi secara memadai, sangat memadai, tetapi diharapkan karena fasilitas yang memadai, Romo itu memang menjadi lebih total dalam pelayanan, dalam memaknai hidup sebagai gembala, sebagai pewarta, sebagai imam yang memimpin ibadah. Itulah panggilan utama dan pekerjaan utama para Romo. Jadi saya bangga menjadi Romo bukan karena saya seorang dosen, apalagi dosen fisika, enggak dong. Saya bangga menjadi Romo karena saya mewartakan, karena saya memimpin ibadah, karena saya punya jemaat kegembalaan. Di situ saya misungsungke diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan keluarga yang merelakan anaknya jadi Romo adalah keluarga yang mulia, yang merelakan anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Ojo malah digondeli dengan alasan macam-macam. Elek, wira becik, dudu Katolik. Ngono kuwi para kadang. Maka saya dengan sukacita hari ini pulang ke Bantul, ke orang tua saya dan adik-adik saya. Yuk kita ikuti selanjutnya. Ini saya sampai di perempatan yang kalau ke kiri Cawas, kalau lurus Trucuk, kalau kanan Tawangsari. Nah, karena saya mau ke Jogja dengan jalan yang paling singkat, saya akan lurus lewat Trucuk. Kalau jalannya selisih 7 sampai 10 menit ke kiri, jalannya lebih lebar karena lewat Cawas dan Bayat. Saya mau lewat Cawas deh, yang jalannya lebar. Oke, saya ke kiri. Yang jelas
gereja sangat membutuhkan partisipasi orang-orang muda untuk mau menjawab panggilan sebagai seorang romo, terutama imam romo, atau bruder atau suster. Hidup romo, suster, dan bruder itu menjadi tanda akan hidup sesudah kematian. Kenapa ada orang-orang yang mau hidup dengan cara itu kalau tidak memperjuangkan sesuatu gitu? Dan mudah-mudahan setiap pribadi melihatnya. Maka berani untuk berdoa apakah Tuhan memanggilku, itu adalah sesuatu yang mulia dalam kehidupan iman. Maka saya mengundang untuk setiap orang muda untuk bertanya dalam doa, Tuhan, apakah Engkau memanggilku untuk menjadi seorang imam? Aku sanggup kalau Engkau menghendaki. Dan terutama pada ibu-ibu tadi loh, yang sering khawatir anaknya jadi romo dan dihalang-halangi dengan banyak alasan yang mulia. Ayo menjadi Katolik yang sungguh-sungguh dengan berdoa terus-menerus supaya di antara keluarga kita dan itu anak kita, Tuhan sudi memanggilnya untuk menjadi pelayan Tuhan dan berkat baginya banyak orang dengan menjawab panggilan sebagai romo atau bruder atau suster. Ya, ibu-ibu, mama, simbok-simbok, mama-mama, jangan gondel-gondeli nek anak itu pengen jadi romo. Dorong atau bahkan dipupuk dengan caranya memupuk panggilan, diantaranya bukan aku ikhlas kalau anak saya jadi romo, bukan hanya itu, tetapi ketika Anda berdoa bersama dalam keluarga, sisipkanlah doa, semoga Tuhan Engkau berkenan memanggil di antara anak kami ini untuk menjadi imam, bruder maupun suster. Gitu loh. Ya. Jangan takut dan jangan khawatir kalau anaknya itu menjadi romo. Dahsyat. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang lantaran berkat, sarana berkat dari Allah untuk umat melalui sakramen imamat. Yuk, kita dukung. Dan sekali lagi, Anda tidak kehilangan anak ketika anak Anda memilih menjadi imam, apalagi imam projo. Karena sampai akhir hayat romo itu ya anaknya Bapak Ibu, dan tidak pernah hilang gara-gara menjadi romo, dan tetap boleh berkunjung ke rumah. Gampang. Apa-apa mesti mulai ki mantene adeke mulai, seripaan mulai, ulang tahunan mulai. Tentu saja memprioritaskan panggilan dan tugas perutusan itu pasti. Tapi tidak kemudian kaku, jur seolah-olah nek dadi romo ki jur kelangan anak, ora. Malah mongkok. Oke, saya sudah panjang, sudah hampir sampai rumah. Ciao.